Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bagaimana puasanya? Masih lancar? Alhamdulillah. Semoga puasanya selalu lancar ya. Full 1 bulan. Oke soleh-soleha, walaupun kita sedang dalam keadaan berpuasa, kita harus tetap semangat belajarnya. Ya, seperti hari ini kita akan belajar tematik tema 8 mengenai mengenal peristiwa alam. Masih sama seperti kemarin, kita belajar pada subtema 1 mengenai perubahan cuaca. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 3 halaman 19 sampai dengan halaman 29. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 3 yaitu peristiwa pada siang hari, mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku, dan simbol sila kelima Pancasila. Baik, kita langsung lanjut ke materi yang pertama yaitu peristiwa pada siang hari. Soleh-soleha, dengarkan dan simak dengan sesama. Miss Wilda akan membacakan teks berikut ini. Peristiwa pada siang hari. Rasti pulang sekolah pada siang hari. Udara pada siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Tiupan angin membuat udara terasa lebih sejuk. Ana mengajak teman-teman bermain sepeda. Ia sudah bisa naik sepeda. Ardi telah mengajari Ana naik sepeda. Banyak permainan yang bisa kita lakukan pada siang hari. Jika panas matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa dingin, kalian bisa bermain di luar rumah. Soleh-soleha, permainan apakah yang pernah kalian lakukan di dalam rumah? Dan permainan apakah yang pernah kalian lakukan di luar rumah? Perhatikan pasangan gambar berikut ini pada halaman 40. Di sini ada contoh permainan yang bisa kita lakukan di dalam rumah ketika cuaca di luar sedang terasa panas menyengat, yaitu dengan bermain congklak bersama teman-teman ataupun bersama anggota keluarga di rumah. Kemudian ada contoh permainan yang bisa kita lakukan di luar rumah ketika cuaca di luar sedang sejuk ataupun terasa dingin, yaitu dengan memainkan sepak bola bersama teman-teman di lapangan. Contoh lain, kita bisa melakukan permainan di dalam rumah ketika cuaca di luar panas matahari terasa menyengat ataupun sedang turun hujan. Kita bisa bermain puzzle, kita bisa bermain karet, bermain boneka, dan bermain mobil-mobilan. Masih banyak lagi permainan yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Contoh lain yang bisa kita lakukan untuk memainkan permainan di luar rumah ketika cuaca di rumah sedang sejuk atau udara terasa dingin, itu kita bisa melakukan permainan engklek, bermain layang-layang, sepedaan, bermain perosotan, main ayunan, dan masih banyak lagi permainan yang bisa kita lakukan di luar rumah. Oke, soleh-soleha, apakah soleh-soleha sudah paham? Permainan apa saja yang bisa kita lakukan di dalam rumah ketika cuaca di luar panas matahari terasa menyengat? Dan permainan apa saja yang bisa kita lakukan di luar rumah ketika udara di luar terasa dingin? Nah, jika soleh-soleha sudah paham, mari kita menemukan permainan dalam keseharian pada halaman 21. Kita akan memberikan tanda centang pada permainan yang dilakukan di luar rumah, dan kita akan memberikan tanda silang pada permainan yang dilakukan di dalam rumah. Di sini ada permainan egrang, bermain layang-layang, puzzle, kelereng, kemudian gopak sodor, dan juga ada bermain karet. Untuk permainan yang dilakukan di luar rumah, contohnya ada layang-layang, egrang, kelereng, dan juga gopak sodor. Contoh dari permainan yang dilakukan dalam rumah yaitu bermain puzzle dan juga bermain karet. Soleh-soleha pun bisa bertanya dan bisa memainkan permainan ini bersama anggota keluarga ataupun teman-teman yang ada di sekitar rumah. Soleh-soleha bisa melakukannya bersama keluarga, bersama teman-teman, adik, dan kakak.
Nah, soleh-soleha tadi anak sedang bermain sepeda di lapangan. Nah, mereka bermain sepeda mengitari lapangan. Di lapangan, banyak anak yang sedang bermain layang-layang. Ahmad mengajak teman-teman bermain layang-layang. Ahmad dan Wayan bermain layang-layang. Akan tetapi, tinggi layang-layang keduanya tidak sama. Layang-layang Ahmad lebih tinggi daripada layang-layang Wayan. Mengapa tinggi layang-layang keduanya tidak sama? Marilah kita akan menghitung panjang tali layang-layang Wayan dan juga Ahmad menggunakan satuan tidak baku. Nah, soleh-soleha masih ingat contoh menghitung menggunakan satuan tidak baku dengan menggunakan satu jengkal? Iya, marilah kita akan menghitung tali layang-layang Ahmad menggunakan satu jengkal, yaitu menggunakan jengkal Ahmad. Perhatikan untuk tali layang-layang Ahmad, yaitu memiliki panjang 15 jengkal Ahmad. Sedangkan tali layang-layang Wayan itu adalah memiliki 11 jengkal. Nah, jadi tali layang-layang Ahmad itu lebih panjang daripada tali layang-layang Wayan karena 15 itu lebih besar daripada 11. Nah, kalian telah melakukan pengukuran dalam pengukuran menggunakan alat ukur satuan tidak baku. Soleh-soleha, Bismillah akan bertanya, apakah panjang jengkal kalian sama dengan panjang jengkal kakak kalian ataupun teman-teman kalian? Panjang jengkal kalian mungkin sama dengan panjang jengkal teman. Akan tetapi, panjang jengkal kalian mungkin tidak sama dengan panjang jengkal teman kalian. Nah, jengkal itu disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Selain jengkal, ada juga contoh satuan tidak baku, yaitu depa, jengkal, telapak kaki, dan satu langkah. Contoh lain untuk mengukur satuan tidak baku, kita bisa menggunakan pensil, lidi, korek api, dan pulpen. Nah, perhatikan di sini ada contoh Nina sedang mengukur panjang karet menggunakan jengkal dan juga depa. Oke, panjang karet menggunakan jengkal yaitu ada 20 jengkal Nina. Panjang karet menggunakan depa yaitu ada 3 depa. Depa dan jengkal adalah satuan panjang tidak baku. Hasil pengukuranmu dengan temanmu pasti berbeda-beda. Nah, jika soleh-soleha sudah paham bagaimana cara kita untuk mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku, Bismillah tugaskan kepada soleh-soleha untuk mengukur panjang benda pada halaman 25. Di sini ada mengukur panjang ikat pinggang, tali sepatu, lengan kiri, dan juga penggaris. Oke soleh-soleha, untuk nomor 1 dan nomor 4 soleh-soleha bisa langsung menghitung sesuai dengan jumlah yang ada di gambar, berapa jengkal tersebut, berapa panjang ikat pinggang menggunakan pensil. Kemudian untuk nomor 4 kita juga bisa langsung menghitung sesuai dengan gambar sama seperti nomor 1. Dan untuk nomor 2 dan nomor 3 kalian silahkan menghitung sendiri menggunakan jengkal kalian masing-masing untuk menghitung panjang tali sepatu kalian yang ada di rumah dan juga menghitung panjang lengan kiri kalian menggunakan jengkal. Sedangkan untuk menghitung panjang tali sepatu menggunakan korek api, kalian bisa langsung menghitung berapa korek api yang ada pada gambar. Untuk menghitung panjang lengan kiri menggunakan pensil, kalian juga bisa langsung menghitung sendiri di rumah menggunakan pensil berapa panjang lengan kiri kalian menggunakan pensil. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa minta bimbingan kepada ayah bunda di rumah. Soleh-soleha, kalian telah mengukur panjang berbagai benda. Tadi kita bisa mengukur menggunakan jengkal, depa,
telapak kaki, dan satu langkah. Selain itu juga kita bisa mengukur panjang benda menggunakan pensil, lidi, korek api, korek kuping, pulpen. Kemudian kita juga bisa mengukur menggunakan tusuk sate, tusukan gigi, dan lain-lain alat untuk mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Oke, soleh-soleha, ketika kita sedang mengukur, kita harus mengukurnya dengan teliti. Menulis hasil pengukurannya pun harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus bersikap hati-hati. Misalnya, dalam membagi tugas kelompok, kalian harus hati-hati agar bisa adil. Bersikaplah adil kepada teman-teman. Kalian harus selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap adil sesuai dengan sila kelima Pancasila. Amatilah simbol sila kelima Pancasila, yaitu padi dan kapas. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putih melambangkan kebenaran. Nah, Miss Yula ingin bertanya kepada soleh-soleha. Apakah soleh-soleha masih ingat bunyi kelima sila Pancasila? Iya, sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila selain bersikap adil yaitu kita harus mempunyai sifat yang baik, yaitu saling berbagi dan berbuat baik kepada sesama. Contohnya kita memberikan sumbangan kepada orang membutuhkan. Nah, soleh-soleha tadi contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima yaitu bersikap adil. Apakah itu sikap adil? Sikap adil adalah sikap di mana kamu dapat menyeimbangkan antara hak kamu dengan orang lain atau hak orang lain dengan yang lainnya. Dalam bersikap adil, kamu harus bisa menyetarakan dan tidak membeda-bedakan kehendak orang tuamu, saudaramu, atau temanmu. Berikut beberapa perilaku adil yang dapat kamu lakukan bersama orang tua, saudara, dan teman. Perilaku adil terhadap ayah, kita bisa melakukannya dengan menghormati ayah dan jangan pernah membentak perintah dari ayah. Perilaku adil terhadap ibu, yaitu membantu pekerjaan rumah. Contohnya mencuci piring, menyapu lantai, menjaga adik, dan lain-lain. Perilaku adil terhadap kakak, yaitu saling menyayangi dan saling menghormati. Perilaku adil terhadap adik, saling berbagi dan bisa hidup rukun. Perilaku adil terhadap teman yaitu tidak memilih-milih teman karena semua teman itu sama. Oke, apakah soleh-soleha sudah paham dengan contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Jika sudah paham, kita langsung lanjut pada materi pembelajaran 4. Yaitu kita akan belajar materi aktivitas air di pagi hari, peristiwa siang hari, dan menyanyikan lagu Hari Sudah Siang. Langsung saja, Miss Yula akan membacakan teks mengenai aktivitas air di pagi hari. Pagi ini matahari bersinar cerah. Benny mengajak teman-teman bermain. Mereka akan bermain di dalam kolam renang. Tubuh akan terasa makin segar. Benny mengganti pakaiannya. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu agar ketika mereka berenang tidak ada cedera pada otot-otot mereka. Nah, di sini mereka melakukan berdiri di dalam kolam. Kemudian Benny mencoba membungkukkan badan dan kepalanya masuk ke dalam air selama hitungan 1, 2, 3. Soleh-soleha, ketika kita sedang melakukan aktivitas ini, hendaknya kita harus didampingi oleh orang tua ataupun saudara-saudara kita yang jauh lebih dewasa. Dan ingat, ketika kita melakukan ini, jangan pernah melakukannya sendiri, harus didampingi oleh orang tua. Nah, soleh-soleha,
Kalian harus melakukan aktivitas di dalam air itu penuh dengan keberanian dan juga harus percaya diri. Kalian pasti bisa. Nah, ketika kita sedang melakukan aktivitas air, pasti kita merasa senang. Hari ini matahari mulai beranjak naik. Di langit tidak ada awan sedikit pun, sehingga cuaca siang ini sangat cerah. Lalu, kata-kata apa yang sesuai dengan peristiwa siang hari? Kemarin kita sudah belajar mengenai kata-kata yang sesuai dengan peristiwa siang hari dan juga malam hari. Kemudian jika soleh-soleha sudah tahu kata-kata yang sesuai dengan peristiwa siang hari, kita akan membuatkan kalimat tersebut dan menulisnya dengan huruf tegak bersambung. Contoh di sini ada kata cerah. Kalimatnya yaitu hari ini matahari bersinar cerah atau matahari bersinar cerah hari ini. Kemudian kita menulisnya dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, soleh-soleha bismillah tugaskan soleh-soleha untuk membuat kalimat sesuai dengan kata terik dan juga segar. Kemudian tulislah kalimat tersebut menggunakan huruf tegak bersambung pada halaman 32. Oke, soleh-soleha selesai bermain di dalam kolam renang, Edo mengajak teman-temannya bermain musik. Bermain musik menggunakan gelas dan air. Edo mengatur gelas berjejer, kemudian Edo mengisi gelas dengan jumlah air yang berbeda. Edo memukul gelas yang diisi air menggunakan sendok. Pertama, Edo memukul gelas yang diisi air penuh. Lalu, Edo memukul gelas yang diisi air sedikit. Dari gelas dan air akan terdengar nada-nada. Ada nada tinggi, ada juga nada rendah. Marilah teman-teman, kita menyanyikan lagu Hari Sudah Siang dengan iringan musik dari gelas tersebut. Perhatikan pada halaman 33 kita akan menyanyikan lagu Hari Sudah Siang ciptaan Eko Wijiono. Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Hari sudah siang, usai pelajaran, perut pun telah lapar. Jangan keluyuran, jangan kelayapan, bermain tak karuan. Jangan keluyuran, jangan kelayapan, bermain tak karuan. Hari sudah siang, panas tak karuan, ayo lekas pulang. Oke, itulah contoh lagu. Contoh menyanyikan lagu Hari Sudah Siang. Ingat, ketika kita menyanyikan lagu tersebut, kita harus menyanyikannya dengan riang gembira. Soleh-soleha bisa menyanyikan lagu tersebut bersama ayah bunda di rumah. Selamat mencoba. Alhamdulillah, soleh-soleha, materi hari ini sudah selesai Miss Willa jelaskan. Semoga materi yang sudah Miss Willa jelaskan dapat dipahami oleh soleh-soleha dengan mudah. Miss Willa ingatkan kembali untuk tugas hari ini, soleh-soleha mengerjakan ayo berlatih pada halaman 25, nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian mengerjakan ayo menulis pada halaman 32, menulis kalimat dari kata terik dan juga segar. Kemudian tulis kalimat tersebut menggunakan huruf tegak bersambung. Tetap semangat soleh-soleha belajarnya, tetap semangat puasanya, dan terima kasih kepada soleh-soleha yang sudah duduk manis, duduk tertib untuk mendengarkan penjelasan materi dari Miss Willa hari ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa 3M, menggunakan masker, sering mencuci tangan di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Kurang lebihnya Miss Willa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.